Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hidrolisis garam ya. Jadi kita akan membahas tentang hidrolisis garam. Nah, garam ini ada dua jenis ya. Kalau garam yang mengalami peristiwa dalam larutan, jadi ada garam itu ada yang tak terhidrolisis, dan garam yang mengalami hidrolisis ya, mengalami hidrolisis. Nah, garam yang tidak mengalami hidrolisis ini garam dari asam kuat plus basa kuat ya. Contohnya, ini contoh adalah NaCl. Jadi NaCl itu tidak mengalami hidrolisis. Nah, kemudian garam yang mengalami hidrolisis ini contohnya adalah garam dari asam lemah ditambah basa kuat. Ini contohnya adalah CH3COONa. Kemudian garam yang dari basa lemah ditambah basa kuat. Ini contohnya adalah NH4Cl. Nah, ini garam yang dapat mengalami hidrolisis. Nah, sekarang kita akan melihat peristiwa hidrolisis ya. Kita akan melihat peristiwa hidrolisis ya. Hidrolisis garam dalam larutan. Nah, kita akan melihat di sini contohnya adalah kita akan memakai yaitu CH3COONa ya. Jadi di dalam air itu sudah ada ionisasi dari air yaitu H2O ini terionisasi menjadi H+ ditambah OH-. Ini ionisasi air. Saya sebut ini reaksi yang pertama. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat reaksi dari ionisasi atau peruraian dari CH3COONa ya. Saya tulis di sini CH3COONa. Ini akan mengalami peruraian menjadi CH3COO- ditambah Na+. Ini saya sebut sebagai reaksi yang kedua. Nah, kemudian H+ hasil peruraian dari H2O yang di sini akan terikat oleh ion CH3CO-. Jadi ini bereaksi ya, membentuk kesetimbangan tersendiri yaitu CH3COOH. Nah, ini kesetimbangan. Sedangkan yang OH- di sini tidak terikat oleh Na+ karena NaOH itu adalah basa kuat. Jadi tidak terikat. Nah, dari peristiwa ini ya, dari peristiwa ini kita dapat mengambil kesimpulan ya, dapat mengambil kesimpulan
kesimpulannya apa? Kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama, ya. Yang pertama, pada awalnya, ya dari sini kan kita H2O terurai menjadi H+ dan OH-. Nah, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan di sini bahwa pada awalnya konsentrasi H+ itu sama dengan konsentrasi OH-. Ini dari reaksi yang pertama ini. Kemudian dari sini OH- dan Na+ tidak saling berikatan. Maka kita bisa mengambil kesimpulan di yang kedua. Ini ion OH- tidak terikat oleh Na+. Mengapa? Karena NaOH adalah basa kuat. Jadi Na+ ini tidak mengikat OH-. Nah, sebaliknya di sini H+ terikat oleh CH3COO-. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan yang ketiga, ion H+ akan terikat oleh CH3COO- membentuk asam lemah CH3COOH. Ini kesimpulan yang ketiga. Kemudian dari reaksi dari kesimpulan 2 dan ketiga, kita dapat mengambil kesimpulan yang keempat, ya. Di sini reaksi 1 akan mengalami pergeseran kesetimbangan, ya. Kesetimbangan ke arah kanan. Kesetimbangan ke arah kanan, yaitu ke arah pembentukan OH-, ya. Sebagai akibatnya, di sini kita dapat menuliskan kesimpulan di yang kelima di sini, ya. Akibatnya konsentrasi H+ akan lebih kecil daripada konsentrasi OH-, ya. Mengapa? Karena H+-nya terikat oleh CH3COO- tadi, ya. Di sini kesimpulan yang ketiga. Nah, sehingga karena H+ konsentrasinya lebih kecil dari konsentrasi OH-, maka di sini dapat kita ambil kesimpulan, ya, sehingga pH ini akan lebih besar daripada pOH. Nah, ini kesimpulan 1, 2, 3, 4, 5.